Halo Kiki, apa kabar? Halo Bu Susan, Kiki lagi sedih. Oh, Kiki lagi sedih anak-anak. Kenapa ya Ki? Kiki mau cerita. Oh, sebentar Ki. Sebelum kita mendengarkan ceritanya Kiki, kita berdoa dulu ya. Karena kita akan memulai sekolah minggu online kita. Ayo Ki, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa Bu Susan. Iya, ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami hari ini dikumpulkan kembali untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan tolong agar kami boleh memiliki hati yang senang, bersukacita di dalam mengikuti sekolah minggu online, dan kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dah, Ki, kita sudah selesai berdoa. Kiki boleh cerita, kenapa Kiki sedih? Bu Susan, Kiki sedih sekali. Kenapa? Teman-teman pingin tahu nggak? Kenapa Ki? Karena Kiki nggak bisa belajar di rumah. Oh, sekolah online. Iya, susah. Kiki nggak bisa. Kiki harus dibantu sama guru. Loh, Kiki sekarang memang sekolahnya harus di rumah. Anak-anak semua juga sekolah di rumah kan? Nah, Ki, kalau Kiki nggak bisa, Kiki boleh tanya kepada guru Kiki. Kiki boleh minta bantuan juga kepada orang tua, mama, papa. Kiki juga bisa terus belajar, jangan menyerah. Oh iya, Kiki hampir menyerah. Wah, jangan Ki. Anak-anak juga sama, nggak boleh ya menyerah. Karena ini masih awal-awal. Jadi anak-anak harus semangat. Mungkin memang lebih nggak enak, lebih susah. Karena anak-anak belajarnya tidak ketemu langsung. Tapi jangan menyerah. Kiki juga harus ingat, anak-anak juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu terus menyertai Kiki, anak-anak. Walaupun anak-anak dan Kiki belajar di rumah, Tuhan tetap bersama dengan anak-anak. Oh iya ya, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai Kiki. Nah, apalagi kita harus yakin, percaya bahwa kita tidak pernah sendiri. Anak-anak boleh belajar di rumah, sendirian, tidak ada siapa-siapa. Mungkin mama kerja, papa kerja, tetapi ada Tuhan Yesus yang siap menolong, memelihara, melindungi anak-anak semua. Yuk kita bersama-sama nyanyi. Kita nyanyi pujian. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan bahwa Allah itu baik. Ya, kita mau nyanyi. Kita mau katakan Allah itu baik. Mari anak-anak, kita pujikan Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setia.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk boleh memberkati kita, supaya firman yang kita dengarkan boleh kita benar-benar nantinya lakukan dalam hidup kita. Mari anak-anak, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya benar-benar boleh mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami. Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini tema sekolah minggu kita adalah munculnya harapan di tengah-tengah kesulitan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini dari Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayatnya yang ke-10. Anak-anak, Kitab Keluaran itu adalah yang kedua dari Perjanjian Lama. Jadi anak-anak, kalau masih kesulitan, anak-anak bisa tanya kepada papa mama atau kepada kakak yang ada di rumah. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, siapa di sini yang tidak pernah mengalami kesulitan? Bu Susan saja pernah mengalami kesulitan. Nah, anak-anak di rumah pasti juga pernah mengalami kesulitan. Nah, anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi yang diungkapkan Kiki, ya, bahwa Kiki juga mengalami kesulitan. Tadi Kiki sharing bahwa dia mengalami kesulitan ketika harus belajar di rumah. Wah, ternyata ada banyak hal yang membuat Kiki nggak nyaman. Nah, itu menjadi kesulitan ternyata. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bacaan kita juga mengingatkan kita bahwa memang ada kesulitan, tetapi Tuhan senantiasa memelihara. Jadi, di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh siapapun, kalau bacaan kita oleh keluarganya Bapak Musa, waktu itu Bapak Musa masih bayi. Nah, Bapak Musa dan keluarganya Tuhan juga sertai. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita tentang Musa. Pada saat Musa lahir, itu adalah zaman pemerintahan Raja Firaun. Dan waktu itu orang-orang Ibrani itu benar-benar ditindas oleh orang-orang Mesir. Raja Firaun ini adalah raja yang sangat kejam. Dia tidak suka dengan orang-orang Ibrani. Kenapa Raja Firaun tidak suka dengan orang-orang Ibrani? Karena orang-orang Ibrani ini jumlahnya cukup banyak. Dan kalau mereka semakin banyak, maka Raja Firaun khawatir. Jangan-jangan nanti suatu saat Mesir ini dikuasai oleh orang-orang Ibrani. Maka Raja Firaun memberikan perintah, yaitu perintahnya supaya semua laki-laki orang Ibrani itu dibuang, dibunuh. Wah, kejam sekali ya anak-anak. Nah, tapi pada saat itu ternyata ada 2 orang bidan. Ya, 2 orang bidan. Bidan itu adalah orang yang menolong
ibu-ibu yang melahirkan anaknya. Jadi anak-anak, 2 orang bidan ini menolong kelahiran bayi-bayi Ibrani. Mau laki-laki, mau perempuan ditolong. Dan bidan ini baik. Tetapi Raja Firaun mendengar. Ternyata bayi laki-laki orang Ibrani ini banyak yang disembunyikan. Maka Raja Firaun memerintahkan kepada pasukannya supaya semua anak-anak atau bayi-bayi laki-laki dari orang-orang Ibrani itu supaya dihabisi, dibunuh, dan kemudian dibuang ke sungai, ke laut. Wah, anak-anak, itu sungguh hal yang tidak baik. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita bersama-sama melihat dari bacaan kita, ternyata Tuhan itu campur tangan di dalam kehidupan umatnya. Nah, Bapak Musa itu dilahirkan dari keluarga orang Ibrani. Papanya Musa, mamanya Musa, ini juga khawatir, deg-degan, dak-dik-duk gitu hatinya. Karena apa? Karena waktu itu Musa juga masih bayi, masih berusia 3 bulan. Nah, selama 3 bulan Musa disembunyikan di rumah. Tetapi namanya bayi itu kan tidak bisa pelan-pelan ya nangisnya. Nggak bisa. Kalau bayi lapar, nangisnya nggak cuma oe gitu, tapi wah, anak-anak coba perhatikan yang punya adik yang masih kecil, nangisnya bisa pelan nggak? Atau dikecilkan volumenya kalau seperti anak-anak dengarkan musik? Nggak bisa. Nah, orang tua dari Musa juga khawatir. Bagaimana ini? Bagaimana jalan keluarnya? Maka orang tua Musa memilih untuk supaya anaknya bisa tetap hidup, supaya Musa bisa tetap hidup, maka orang tuanya memilih menghanyutkan Bapak Musa ini ke Sungai Nil. Loh, Bu, apa bedanya orang tua Bapak Musa sama pasukan atau orang-orangnya Raja Firaun? Bukankah Raja Firaun juga menyuruh supaya orang-orangnya membuang bayi-bayi oleh orang Ibrani? Oh, beda anak-anak. Kalau dibuang, maka bayi itu bayi tidak pakai keranjang, tidak pakai tempat, langsung dibuang ke Sungai Nil. Tetapi kalau orang tua Musa dengan sengaja mereka memberikan alas, yaitu keranjang. Begitu diberi apa? Diberi selimut supaya Musa tetap hangat tubuhnya. Nah, anak-anak, Musa kemudian sudah disiapkan keranjangnya, selimutnya ditaruh di atas keranjang dan dibawa ke Sungai Nil untuk dihanyutkan. Tetapi orang tua Musa juga berpikir bahwa kasihan kalau tiba-tiba namanya bayi ya, kalau bayinya tiba-tiba miring-miring atau goyang-goyang terus keranjangnya terbalik, wah kasihan. Maka orang tua Musa, ibu Musa, meminta tolong kakaknya Musa, Miriam, untuk mengawasi dari jauh supaya bisa melihat keranjang bayi Musa ini itu tetap aman. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ternyata benar. Kak Miriam ini kakaknya Musa, dia mengawasi, dia lihat pelan-pelan, dia jalan pelan-pelan, dia lihat
keranjang dari bayi Musa ini mulai pelan-pelan berjalan di pinggir sungai, dan kemudian ternyata ada yang melihat. Siapa yang melihat? Ternyata yang melihat adalah putri Raja Firaun yang saat itu sedang mandi di sungai. Ketika putri Raja Firaun melihat, ini adalah bayi yang lucu. Ini adalah bayi yang menggemaskan. Ternyata Tuhan itu memelihara Musa. Dari sejak Musa kecil sudah dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa baik ya anak-anak. Akhirnya putri Raja Firaun ini membawa Musa yang masih bayi ini untuk dibawa pulang ke rumahnya. Ketika Miriam melihat putri Firaun ternyata sudah siap-siap untuk pulang ke rumahnya, maka Miriam ini cepat-cepat mendatangi putri Firaun dan mengatakan, "Tuan Putri, apakah Tuan Putri membutuhkan jasa untuk menyusui bayi tersebut?" Putri Firaun juga berpikir bahwa bayi ini pasti lapar. Putri Firaun tahu bahwa ini adalah bayi orang Ibrani. Maka putri Firaun dengan senang hati mengatakan, "Boleh, apakah kamu bisa membantu?" Akhirnya Miriam meminta ibunya untuk datang bisa menyusui Musa. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah bukti pertolongan Tuhan. Bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupan Musa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita semua ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan, sejak kita masih kecil, Tuhan menjaga kita. Tuhan merawat kita, melindungi kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih ingat ketika anak-anak masih kecil? Tentunya anak-anak semua tidak mungkin begitu lahir, anak-anak bisa langsung lari cepat. Tetapi pasti anak-anak lahir dengan kebisaan yang hanya bisa menangis. Nah, tetapi melalui proses yang dijalani di dalam kehidupan ini, akhirnya anak-anak bisa sampai seperti sekarang. Anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa belajar, anak-anak bisa berlari, anak-anak bisa bermain. Nah, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan memelihara anak-anak. Waktu anak-anak belajar jalan, waktu masih kecil, dari merangkak kemudian belajar jalan, itu tidak mudah. Kadang-kadang mulai belajar jalan, berdiri, tiba-tiba oleng, jatuh. Nah, tapi anak-anak bisa berjalan, itu adalah bukti cinta kasih dari Tuhan. Anak-anak bisa makan. Anak-anak dulu makan masih disuapi. Pelan-pelan anak-anak belajar. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Jadi, di tengah-tengah kesulitan, pasti akan ada sesuatu yang baik yang kita rasakan. Dan itulah pemeliharaan Tuhan. Demikian juga ketika anak-anak belajar di rumah. Seperti tadi yang di-sharingkan Kiki. Anak-anak mungkin merasa bahwa, sulit Bu. Tapi harus tetap dilakukan dengan sukacita.
Karena nanti pada saat di akhir semester, anak-anak akan melihat proses bagaimana Tuhan itu sedang bersama dengan anak-anak, memelihara anak-anak, menolong anak-anak, tidak pernah meninggalkan kita semua. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, Musa yang masih kecil dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang harus dihadapi oleh keluarganya. Tetapi Tuhan masih terus memelihara keluarga Musa, dan Musa juga dipelihara. Nah, kita bersama-sama juga harus yakin bahwa Tuhan pasti mendatangkan sukacita, mendatangkan yang baik untuk kita semua. Karena apa? Karena Tuhan itu sayang pada kita semua. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri dengan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami, bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami mau untuk terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga segala kesulitan yang harus kami hadapi, kami percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang menyayangi kami, yang mengasihi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Kiki juga sudah mendengarkan? Sudah, Bu Susan. Ceritanya bagus sekali. Wah, kalau Kiki aja mendengarkan dengan baik, Bu Susan percaya bahwa anak-anak di rumah juga mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhannya. Nah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan mengatakan bahwa Yesus itu sayang pada Bu Susan, pada Kiki juga. Oh iya, dan kepada anak-anak semua. Seperti firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan memelihara keluarga Bapak Musa, Tuhan menjagai Bapak Musa. Nah, Kiki, Bu Susan, dan anak-anak semua juga dijaga, dipelihara, dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku. Ya, hari ini kita akan melakukan aktivitas bersama-sama dengan Bu Astiki. Anak-anak sudah siap mengikutinya? Lakukanlah apa yang dikatakan oleh
Bu Asti nantinya didengarkan, diperhatikan dengan baik. Kalau anak-anak bisa mengikuti, langsung dilakukan. Tetapi kalau enggak, nanti setelah sekolah minggu bisa dilanjutkan atau anak-anak mengerjakannya. Anak-anak boleh memvideo, boleh memfoto, dan kirimkan kepada guru-guru sekolah minggu. Dan nanti Bu Susan akan menerima dari guru-guru sekolah minggu anak-anak. Dan Bu Susan akan menguploadnya di YouTube sekolah minggu berikutnya. Nah, anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mengikuti aktivitas yang akan dipandu oleh Bu Asti. Yuk, kita ikut Ki. Ayo. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Sekarang setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau beraktivitas. Kita membuat lacing board. Jadi kita akan menjahit begitu adik-adik. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan karton. Ini karton bekas. Kalian bisa pakai yang ada di rumah. Terus, nah ini nanti ada gambar. Nanti akan dikasih filenya juga ke mama papa. Kalian bisa warnain, ditempel dengan lem, alat-alatnya dengan lem. Terus kalian lem, tempel di papan ini, di board kardus. Kalian juga perlu tali. Ini tali kur ya biasa ya. Bisa pakai tali yang ada di rumah. Terus ini sumpit bekas aja. Untuk apa ini, bolong-bolongin nih, kakak udah siapkan sebagian yang udah dibolongin. Jadi pakai bahan ada yang di rumah ya, tidak susah. Terus alat tulis dan untuk menghias, pensil warna. Kalian bisa pakai krayon untuk mewarnai, menghias nanti. Ada spidol. Lalu, oh ya, selotip ini juga untuk gunanya untuk ini di ujungnya, jadi mudah untuk menjahitnya nanti. Oke, kita lanjut ke pembuatan. Nah, ini Kak Asti sudah warna sebagian dan di lubang. Nah, lubangnya gimana? Langsung aja deh, gampang. Nih. Ya mungkin kalau keras bisa minta bantuan mama atau papa ya, atau kakak. Ini. Sampai dia tembus. Ini ukuran kardusnya sekitar 20 x 30 cm, kira-kira aja adik-adik ya. Nah, sudah lubang, dirapikan belakangnya, kita lubangin lagi biar gampang untuk menjahitnya nanti. Nih bagian belakangnya juga. Oke. Jaraknya sekitar 3 cm ya, bisa perkiraan, bisa jauh, bisa dekat seperti ini nih. Kak Asti punya sekitar 2-3 cm jaraknya. Oke. Itu di sini kita bisa tulis ayat hafalannya nanti. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 23 ayat 18. Baca di sini Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, kita tulis di sini adik-adik. Amsal 23 ayat 18. Isinya tulis ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Oke, sudah jadi. Adik boleh menghias. Nah, ini gambarnya tadi karena kita ceritain tentang Musa ya. Ini gambar Musa yang lagi di air, bayi Musa. Oke. Jadi bisa menghiasnya dengan krayon juga bagus. Bebas ya, kalian bisa sesuai dengan kreasi kalian. Nah, oke adik-adik, jadi ini punya Kak Asti. Ya, kalian bisa kreasi sesuai dengan kreasi kalian ya. Nanti di sini bisa taruh judul ayat hafalannya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Nah, lubang-lubang ini yang kita jadi tempat bermain kita menjahit-jahit. Gimana caranya? Nih, kasih disiapkan tadi talinya dan dikasih ujung ya. Bisa kalian juga pakai tali sepatu kalau ada. Nah, sudah. Kita buka semua aja. Sudah, kita mulai. Bisa dari bawah, dari atas. Kalau masih susah, masih nyangkut ininya, kalian bisa bantu lagi dengan si sumpit tadi ya. Nah, ini adik-adik melatih motorik halus adik-adik untuk yang kecil. Nah, udah naik turun, masuk lagi bawah. Kan? Seru ya? Nah, jadi kalau jarum menjahit, biasa orang dewasa kan pakai jarum. Karena kan kecil belum boleh tuh tajam-tajam. Nah, ini untuk anak-anak. Untuk melatih motorik halus kalian. Ya, Dek. Ini udah mau selesai, kita tambah lagi ya di ujung di atasnya. Kalau adik-adik mau gantung, bisa untuk jadi gantungan juga. Kalau mau digantung atau mau dimainin terus bisa. Nah, oke. Kita bisa gantung atau adik mau lepas lagi untuk jahit-jahit lagi bisa kita simpul lagi. Oke, jadi oke adik-adik, sekian aktivitas kali ini, semoga bisa membantu adik-adik untuk bisa memahami cerita dari Musa tadi. Oke, sampai jumpa pada aktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan mengikuti aktivitas, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu online kita, dan kita akan memuji Tuhan dengan Bapa terima kasih. Setelah kita mengakhiri dengan doa. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan menolong kami semua untuk mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik. Kami ada di rumah, tetapi Tuhan boleh terus memberkati kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan di sekolah minggu online ini, kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kami melakukan aktivitas, kami lakukan dengan sukacita, dan kami mendapat berkat Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati sekolah kami, dan berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.